Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua, Bapak, Ibu, dan keluarga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan khususnya bagi buah hati Anda bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan membantu keluhan dari seorang ibu yang mendm saya lewat Instagram saya @ronitamba. Kira-kira apa yang dia tanyakan, apa yang dia keluhkan, nanti akan kita coba memberikan analisa sesuai dengan informasi yang diberikan ibu ini. Jadi saya ingin membantu Bapak Ibu yang mungkin saja punya masalah-masalah seputar perawatan dan juga kesehatan serta nutrisi pada anak. Semampu saya akan saya coba untuk menjawabnya dan mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Sebelum membahasnya, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik juga tandang loncengnya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang yang memiliki masalah yang sama bisa mendapatkan materi dan manfaat. Saling tolong-menolong itu merupakan budaya yang baik di negara kita. Yuk kita mulai pembahasannya. Saya akan coba bacakan ya DM yang masuk ke saya ya, kurang lebih seperti ini. Dari Ibu Aisananda, mau tanya bayi saya 8 bulan. Dikatakan, halo dok, halo juga bu, tapi masih sering MPASI-nya sama bubur SU, tanda bintang saya bikinnya ya. Ini mungkin bubur instan maksudnya. Kalau pagi saja sayur, itu pun sop dan bayam. Dan makannya masih harus bener-bener halus teksturnya. Bisa duduk sih dok, tapi kalau makan tetap sama bubuk. Soalnya Dede nggak bisa makan sama duduk. Belum bisa merangkak juga dok. Masih wajar nggak sih dok? Makasih dok, semoga dijawab. Saya tunggu di YouTube-nya dok. Wah luar biasa. Ibunya sangat mengharapkan bantuan kita nih. Coba kita analisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Ibu Aisananda segera bisa menyimak materi ini. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan, apa sih MPASI itu? MPASI adalah pemberian makan selain ASI, di mana kalau misalnya ASI saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak kita. Jadi bukan ASINya semakin menurun jumlah dan kualitasnya, tetapi kebutuhan bayinya yang semakin meningkat, sehingga kita perlu berikan gapnya, kekurangan tadi. Lewat apa? Lewat makan. Oke, kita berikan makan. Mungkin Anda bingung, sudah benar nggak sih yang gue berikan? Sudah benar nggak jumlahnya? Nah, tentu ada parameter yang bisa lebih kita perhatikan daripada sekedar menimbang makanan-makanan yang kita berikan. Karena banyak banget nih orang tua atau ibu-ibu yang mengatakan, dok, perlu nggak sih saya harus menimbang berapa gram berasnya, berapa gram ikannya, berapa gram sayurnya? Waduh, ribet ibu. Coba yang ibu perhatikan bukan menimbang bahan-bahan makanannya, tapi timbanglah si bayinya. Timbang si bayi ini merupakan parameter yang juga objektif untuk menilai kecukupan nutrisi yang sudah ibu berikan. Maka jangan lupa, minimal tiap bulan ibu harus menimbang berat badannya. Lalu setelah ditimbang, plotkan. Ya biasanya yang memplotkan sih bukan kita ya, tapi petugas kesehatan. Tapi sekarang kan ada aplikasi tuh, misalnya aplikasi Primaku, itu juga bisa dipakai oleh ibu-ibu dalam menilai pertumbuhan bayi kita. Nanti kalau misalnya beratnya itu naiknya bagus, tiap bulan itu sesuai dengan KBM atau kenaikan berat minimalnya, berarti sebenarnya kita berikan pada bayi kita sudah benar. Tapi kalau misalnya beratnya tidak sesuai dengan harapan, berarti ada
yang harus kita benahi. Jadi ingat, timbang dan plotkan. Jadi Ibu Aisyah jangan lupa timbang dan plotkan selalu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala anaknya setiap bulannya. Mungkin untuk menjawab semuanya, kita kembalikan lagi pada bagaimana sih prinsip dasar MPASI menurut WHO. Itu harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama adalah frekuensi. Berapa kali sih kita harus berikan pada anak kita usia 6 sampai 9 bulan? Tadi kan anaknya usia 8 bulan. Nah, berapa jumlahnya sekali makan, berapa kali makan snacknya? Nah, itu adalah menyangkut frekuensi dan jumlah. Dan bagaimana teksturnya? Tekstur usia 6 sampai 8 bulan itu kan lumat atau saring. Jadi, jangan terlalu banyak itu kuah-kuah, bening sebenarnya. Tadi kan kita lihat tadi, kalau pagi saja sayur itu pun sop. Nah, sop ini biasanya akan disukai bayi karena apa? Karena kuahnya justrunya, bukan karena isinya. Nah, kalau misalnya anak sudah kenyang dengan kuah sopnya tadi, sama dengan anak itu dahaganya lepas, dahaganya sudah terpenuhi, tapi jumlah kalori nutrisinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi usia-usia MPASI di bawah setahun, hati-hati dalam pemberian sop-sopan atau kuah-kuah bening, misalnya sayur bayam. Bukan sayur yang tidak baik, tapi kuahnya yang berlebihan ini nanti secara tidak sengaja kita berikan terlalu banyak. Nah, kalau misalnya namanya kuah bening diberikan terlalu banyak, sama dengan anaknya minum, anaknya kenyang tapi nutrisinya tidak adekuat ya. Jadi ini yang harus Ibu Aisyah perhatikan, dan mungkin juga buat ibu-ibu yang lain silahkan diperhatikan. Lalu perhatikan variasinya, variasi atau jenis-jenis bahan makanannya ya. Kalau misalnya sekarang kan MPASI itu adalah menu lengkap, bervariasi dan cukup gizi. Nah, bervariasi ya, hari ini misalnya nasi, sayur bayam, dan juga misalnya telur, ya besok jangan sama lagi. Tentu kita harus bedakan supaya anak itu bisa mengenal bermacam-macam variasi atau jenis bahan makanan. Kenapa? Karena anak itu prosesnya, MPASI itu udah proses belajar. Dia ingin belajar, atau kita ingin membuat anak itu belajar bagaimana mengunyah, bagaimana mengenal bahan-bahan makanan. Yang kelima adalah aktif atau responsive feeding. Artinya kita sebagai orang tua itu hanya memfasilitasi, bukan seorang yang lebih dominan perannya dalam memberikan makan. Jadi memberikan MPASI itu harus memperhatikan sinyal laparnya bayi. Bayi sendiri yang menentukan dia lapar, dan juga bayi sendiri yang menentukan kapan dia berhenti untuk makan. Kita hanya mencoba memenuhi, membantu dia untuk makan. Kalau kita lebih dominan, maka cenderung kita akan memaksa anak itu untuk makan, sehingga nanti anaknya akan merasa trauma. Dan yang keenam, yang terakhir adalah higienitas, kebersihan, dan juga aspek keamanan. Bagaimana kita mengolah bahan makanannya, misalnya sayur bayam itu sebelum dibuat itu kita bersihkan, kita rebus, jangan terlalu matang ya. Kalau terlalu matang juga nanti vitaminnya akan hilang. Dan juga aspek keamanannya, keamanan dalam artian hati-hati dalam pemberian MPASI usia 8 bulan kan itu lumat atau saring. Jangan sampai kita berikan makan makanan yang kecil-kecil dan keras yang akan membuat anaknya berisiko tersedak gitu ya. Hal yang berikutnya yang harus Ibu Aisyah dan mungkin juga ibu yang lain perhatikan. Yang pertama adalah buat jadwal anak makan. Ini penting banget. Dengan Anda membuat jadwal makan yang baik, maka anak itu akan terbiasa dengan polanya. Tubuhnya itu akan terbiasa, istilahnya dengan alarmnya, kapan dia lapar, kapan dia akan tidur, kapan dia akan makan lagi ya. Misalnya contoh, bangun pagi netek atau menyusu silahkan, jam 7 mandi lalu makan, nanti jam 10 snack, lalu anaknya tidur jam 11 gitu ya. Nah, pengantar tidur boleh netek lagi, bangun langsung makan, jam 16 snack, lalu sore jam 18 makan. Kalau misalnya kita sudah membuat jadwalnya, jangan lupa Bapak Ibu harus konsisten, jangan berubah-berubah.
jam makannya. Kita saja yang dewasa kalau misalnya terlambat makan, apa yang terjadi? Lambungnya perih, nafsu makannya tiba-tiba hilang. Demikian juga dengan bayi-bayi kita ya. Hal yang penting yang kedua yang harus kita perhatikan adalah target porsi makan. Memang pada informasi dari Ibu Asyananda tidak ada yang namanya belum mencantumkan jumlah yang bisa dimakan si anak. Tapi ini saya kasih bocoran bahwa usia 6 sampai 8 bulan 29 hari, artinya sebelum usia 9 bulan, itu kita mulai dengan 2-3 sendok sampai dengan targetnya menjadi setengah cangkir. Kalau setengah cangkir atau setengah mangkok gitu ya. Kalau satu mangkok itu 200 sampai 250 cc, berarti kurang lebih 100 cc dalam setiap porsi makannya anak ketika dia sudah mencapai usia menjelang 9 bulan. Tentu ini adalah bertahap ya, jangan langsung usia 6 bulan langsung orang tua mengharapkan anaknya makan banyak gitu ya, langsung makannya setengah mangkok, tidak demikian juga. Karena memang tadi seiring berjalannya usia, maka kebutuhan atau gapnya tadi yang kurang dari ASI itu semakin meningkat. Tidak langsung di awal-awal itu langsung kebutuhannya dari makan tinggi, tidak ya. Usia 6 bulan, 70% kalori anak itu terpenuhi dari ASI, 30% dari MPASI. Jadi nanti usia 9 bulan 50-50, usia setahun kebalikan, 70% dari makan, 30% dari ASI. Jadi ini adalah hal yang kedua yang Ibu Asyananda perhatikan. Hal yang ketiga adalah perhatikan isi makanannya. Ya, isi makanan itu harus mengandung yang namanya makronutrisi dan juga mikronutrisi. Kalau makronutrisi itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Protein ada protein hewani dan juga protein nabati. Sedangkan mikronutrisi adalah zat besi, vitamin A dan zinc. Coba kita lihat pada keterangan yang Ibu Asyananda berikan. Terutama pada kalau pagi saja sayur, itu pun sop atau bayam. Nah, saya bisa bayangkan kalau misalnya kita yang dewasa ini makan sayur, biasanya kan kita tujuan untuk diet ya, diet itu. Lah kalau misalnya anaknya dikasih sayur sebagai satu porsi untuk makan pagi, apa yang terjadi? Bayinya mau diet? Kan tidak demikian juga. Karena yang namanya sayur, terutama bayam, itu tinggi misalnya vitamin mineralnya, tapi makronutrisinya kecil, kalorinya kecil, proteinnya hampir tidak ada, demikian juga dengan lemaknya. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya anaknya oke, kenyang, tapi berat badannya tidak naik sesuai yang kita harapkan. Ya demikian juga dengan bubur ya, bubur juga kita nggak tahu nih, buburnya ini apakah sudah, tapi dia bubur yang instan terfortifikasi sepertinya loh ya. Terus kita lihat hal penting yang keempat adalah posisi makan ya. Ingat, posisi makan itu masuk dalam prinsip dasar MPASI. Dikatakan kenapa sih anak-anak itu mulai makan saat usia 6 bulan? Oke, tadi kalau dari ASI saja sudah tidak mencukupi. Yang kedua, karena memang bayi itu sudah siap dari apa? Siap dari segi motoriknya, siap dari segi pencernaannya, siap dari segi yang namanya ginjal dan lain sebagainya. Nah, dari segi motorik si anak itu sudah bisa didudukkan, sudah bisa menopang badan dan kepalanya. Kalau misalnya anaknya itu diberikan sambil rebahan, hati-hati Bu. Hati-hati anaknya itu berisiko tersedak. Jangankan bayi kita aja yang dewasa masa makan sambil tiduran, apalagi disuapin. Apakah nyaman? Apakah tidak berisiko tersedak? Nah ini, jadi jangan sekali-kali mendulang atau menyendokin anak makan sambil tiduran. Yaitu Bu Asyananda ya. Terus yang kelima adalah bayinya ini belum bisa merangkak ya, usia 8 bulan. Sebenarnya kalau saya sih merasa bayinya pasti sudah bisa merangkak, cuman kadang-kadang persepsi ibu-ibu itu kalau merangkak itu ya maju ke depan gitu ya. Padahal saya sudah buat sebenarnya pada video YouTube saya tipe-tipe anak merangkak. Guling-guling itu juga variasi merangkak. Komodo misalnya dia mengangkat kaki dan tangannya, dua depan, dua belakang, itu juga merangkak. Ngesot juga merangkak, mundur-mundur juga merangkak. Ada banyak sekali tipe merangkak. Tapi kalau misalnya nih, ibu pengen meyakinkan bahwa anaknya ibu itu bisa merangkak, oke, perbanyak
tummy time. Tummy time artinya ditengkurapkan bayinya, ajak bayinya bermain. Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari posisi bayi. Karena kalau ibu jauh dari posisi bayi, si bayi itu kan nggak nyaman. Dia langsung nangis. Kenapa? Dia merasa ditinggalkan. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Oke, kita dampingi dia di sebelahnya atau di depannya. Kita pastikan kita tidak jauh dari si bayi. Nanti ketika misalnya anaknya itu sudah terbiasa tummy time, nanti dia akan maju atau kita coba pancing dengan mainan dalam jangkauannya, lalu kita jauhkan pelan-pelan. Tapi kalau misalnya tanda-tanda itu tidak ada pada bayi Anda, segera deh ke dokter untuk memeriksa langsung apakah ada memang kelainan pada struktur tubuh atau kemampuan motoriknya. Oke, satu lagi, ajarkan bayinya itu tummy time dalam keadaan yang nyaman. Nyaman itu ada misalnya jangan pas ngantuk gitu ya, jangan pas dia sangat kelaparan, dan juga jangan terlalu kenyang. Pilih waktu-waktu yang memang nyaman bagi bayinya. Nah itu, Ibu Aisyah yang sudah mendm saya satu pertanyaan yang mungkin saya harus jawab. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang ada keluhan, ada semacam unek-unek tentang perawatan, nutrisi, ASI dan lain sebagainya tentang bayi kita atau anak kita, silakan DM saya melalui Instagram saya @ronitamba. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili banyak pertanyaan lainnya, akan saya pilihkan dan akan saya muat di YouTube saya ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam bagi Bapak Ibu semuanya. Dadah.